Tapi saya ternyata tidak sekuat itu gitu, ternyata saya tidak semampu itu sehingga saya harus alihkan ke pihak keluarga saya yang lain gitu. Saya karena jujur setiap kali lihat handphone saya trauma. Bisa diceritain aja dulu mungkin kronologinya seperti apa bisa sang ibu sampai bisa terkena COVID gitu. Iya, jadi sebelumnya kita berdua memang keadaannya kita lagi di Jakarta. Jadi kita lagi di Bali, mama itu ada di Jakarta gitu. Mama memang gak kemana-mana, cuma memang mama sempat menerima tamu di rumah beliau. Setelah terima tamu di rumah beliau merasa report ke kita ya kalau badannya gak enak badan, kalau beliau merasa demam pada saat itu. Kalau saya tidak salah di tanggal 30 tanggal 29 udah merasakan, tanggal 30 mama akhirnya cek mandiri di rumah dengan menggunakan waktu itu hanya swab. Namun dinyatakan pada saat itu hasil mama positif di tanggal 30 Juni. Nah sampai akhirnya kita waktu itu mengatasinya ya minum obat virus dan sebagainya, juga konsultasi ke dokter untuk obat apa yang bisa dikonsumsi sama mama. Di hari kedua mama sudah mulai mengalami sesak nafas. Akhirnya kita mama nggak mau ke rumah sakit saat itu dikarenakan mama mau dirawat di rumah. Akhirnya kita sediakan oksigen, juga ada yang mengawasi juga, dokter dan juga perawat yang mengawasi. Obat-obatan juga masuk terus dan beberapa obat-obatan lainnya. Tapi pada saat itu saturasi mama sudah mulai turun rendah gitu. Tapi tidak terlalu rendah, waktu itu hanya 96 dan 98 turun lagi 96 sampai di 95. Iya, nah akhirnya mama waktu itu dari oksigen 60% sampai akhirnya ke 100% gitu bantuan oksigen. Di hari ke 3 COVID, mama lalu semakin sesak yang dahsyat, mama juga nggak bisa tidur. Mama juga sudah terbata-bata untuk komunikasi sama kita gitu. Mama juga udah mulai drop kondisinya sampai pada saat kita cari oksigen itu sangat sulit ya, mungkin informasi ini bisa menjadi pertimbangan juga gitu ya untuk semua lini gitu. Oksigen itu pada saat itu ibu saya sangat sulit mencari oksigen sampai akhirnya harus keliling Jakarta, dapat di pinggiran Jakarta. Itu pun kondisinya banyak sekali oknum-oknum ya. Kami jujur dengan situasi kayak gini, saya juga berpikir ibu saya dan saya memikirkan orang lain gitu. Yang kami sedih adalah di saat kondisi banyak orang yang membutuhkan oksigen, justru harga oksigen itu sangatlah mahal, sangat sulit dicari, kalaupun ada yang mahal, bahkan untuk isi oksigen pun sulit gitu. Kita juga berpikir tidak semua orang di posisi beruntung untuk bisa dapat dengan mudah gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita alhamdulillah dapat oksigen, tapi dengan melihat saturasi mama sempat waktu itu sampai turun di 89, saya telepon dokter, beberapa dokter paru juga, dan harus memutuskan untuk mencari rumah sakit. Kondisi mencari rumah sakit itu teman-teman juga mungkin ini buat semuanya ya. Kami juga sangat sulit juga apa. Kami juga mengalami kok situasi yang nomor antrian rumah sakit 200 sekian, lalu ditolak di rumah sakit karena memang dosis rumah sakit sangat penuh gitu ya. Jadi untuk teman-teman tidak semudah itu, ibu saya langsung dapat rumah sakit. Sangat sulit, kita sampai ke rumah sakit, cari rumah sakit mana yang bisa untuk menerima karena kondisinya betul-betul lagi buruk. Dan juga kita waiting list, tapi alhamdulillah dan sampai waiting listnya ada yang sampai 100, 200, ada yang sampai 80, sampai suruh nunggu dulu ada di angka 25. Itu bukan rawat inap ya, tapi IGD. Itu masih IGD. Jadi alhamdulillah dari sama Allah akhirnya mama dapat IGD. Sampai dapat IGD, mama yang tadinya baru pakai oksigen biasa yang ibu akhirnya harus pakai oksigen dengan emas gitu. Karena kan mama situasinya tidak juga membaik.
mengeluh seperti apa sih dan nyeri di dada. Ternyata pada saat mama nyeri di dada itu mama terkena serangan jantung karena kan waktu mama panik, mama juga mungkin merasa tidak nyaman dengan paru-parunya, di langsung rumah sakit, langsung dibawa konsen paru-paru mama, kondisi paru-paru mama yang kondisi Anak paru-paru panggil penuh dengan Anak panggil video virus masuk nih. itu. Makanya pada ini prosesnya cepat sih, mama masuk rumah sakit tanggal 4, tanggal 5 itu mama harus pakai NFNP, lalu naik lagi ke NIF, lalu akhirnya karena situasi mama nggak membaik, akhirnya sekarang mama kondisinya menggunakan ventilator dan mama tidak disadarkan atau diintubasi guna untuk pengobatan yang maksimal. Dan juga alhamdulillah kemarin kita sudah masukin Gamaras dan malam ini juga masuk Gamaras. Jadi masuk Gamaras itu udah 2 kali. Dan ini salah satu obat imun tubuh buat nguatin paru-parunya. Ini salah satu terapi sebenarnya. Jadi kalau mungkin ditanya apa yang kamu upayakan untuk mama selain obat-obatan yang pastinya obat antivirus yang sudah masuk, obat antivirus yang diberikan juga sudah yang paling kuat gitu. Tapi juga mama nggak membaik situasinya, kita menyarankan untuk ikut terapi. Pertama ada terapi dengan obat Gamaras. Terapi tersebut dilakukan 5 hari berturut-turut. Alhamdulillah sudah kita lakukan 2 hari berturut-turut. Yang tadinya saturasi mama di angka 78, alhamdulillah membaik ke angka 83 sampai sempat ke 90. Tapi saat ini barusan sebelum saya lakukan interview ini, mama turun lagi di angka 87. Langkah yang kedua adalah kemarin malam saya memutuskan dan pihak keluarga untuk mengikuti terapi plasma darah. Alhamdulillah sekali saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk teman-teman yang membantu sahabat kami, teman-teman juga teman-teman public figure, banyak sekali yang membantu dalam pencarian plasma darah untuk mama. Dan alhamdulillah hari ini kita dapetin 4 kantong darah dari beberapa pendonor dan 1 kantong darah dari PMI. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi mama insya Allah sore ini akan dilakukan terapi plasma darah. Itu aja sih mungkin yang bisa saya jelaskan. Berarti memang sebelumnya udah sempat mama sempat udah punya riwayat penyakit juga ya, Mbak Kartika dan Mas Habib? Sebenarnya nggak ada riwayat penyakit apapun ya, mama dalam keadaan sehat. Cuma memang mama dalam kondisi yang obesitas atau kelebihan berat badan. Itu yang memang cukup buruk untuk orang yang terpapar COVID gitu, untuk masalah penyembuhannya juga. Dan dengan adanya terpapar itu semakin luas di paru-parunya mama, sehingga mama yaitu baru pertama kali kena serangan jantung dan pengentalan darah, tapi pengentalan darahnya tidak tinggi gitu. Sebenarnya mama tidak ada penyakit lain. Kondisi mama saat ini seperti apa? Aktivitas beliau gitu dari sirkulasinya sekarang seperti apa? Situasi hari ini kemarin kan alhamdulillah sampai 90, hari ini 87. Saya berharap dari semuanya biar situasinya naik lagi sampai di angka normal dan sampai 100% insya Allah. Karena bantuan dengan alat itu bisa 100%. Ya, kondisinya mama masih tidak sadarkan pastinya karena memang mama diintubasi untuk penggunaan ventilator. Jadi kondisinya memang masih tidak sadarkan. Untuk saturasi masih belum stabil. CT mama juga yang pada saat kita cek pertama CT-nya di 21, hari ini CT-nya malah menurun di angka 15. Itu kondisi mama saat ini sih, makanya saya mohon doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan mama bisa melewati fase-fase kritis mama dan mama bisa kembali ke kita semua dengan keadaan sehat walafiat.
Bud, untuk plasma itu sendiri apakah kan sudah dapat 5 kantong atau 4 tadi? 4 kantong. 4 kantong. 4 kantong itu apa sudah diberikan ke mama mungkin dari 4 kantong itu apa belum sama sekali atau baru dapat gimana? Kita juga belum dapat kabarnya karena Belum diberikan. iya, Jadi sebenarnya belum dimasukkan karena plasma itu kan baru dapat dari PMI. Terima kasih juga buat PMI yang udah memberikan darah, dapat 1 kantong dari PMI, yaitu baru kemarin. Jadi harus melewati dulu proses. Dan karena mama ini kan menjalani 2 terapi sekaligus, jadi tidak mungkin dilakukan oleh pihak dokter dalam saat bersamaan karena khawatir nanti susah untuk mengetahui apabila terjadi alergi dan lain sebagainya atau penolakan dari rumah. Makanya karena Gamaras dilakukan terapinya itu pada saat jam 1 malam sampai dengan tadi baru selesai jam 3 sore. Insya Allah makanya plasma darah ini baru akan dilakukan sore ini oleh pihak kedokteran RSPP Simpul. Mungkin ada lagi mau bertanya? Bud pasti kreatif banget. Berarti kan mungkin sekarang ibu kondisinya sadarkan diri apa seperti apa sih mungkin lebih jelasnya? Jadi tadi udah saya jelasin mas, mama kondisinya kan untuk dipasang ventilator itu perlu diintubasi. Jadi mama tidak disadarkan dulu, sudah 2 hari mama tidak sadarkan diri, memang tidak disadarkan gitu. Terakhir yang bikin aku sedih karena memang sebelum diintubasi, mama yang tadinya nggak mau makan, mama yang tadinya sulit untuk makan karena sesak setiap kali mau makan, lepas oksigen memang saturasinya menurun gitu. Tapi yang saya paling sedih ya, karena sebelumnya pihak rumah sakit kan memberi video kepada kami keluarga. Pada saat mama sebelum diintubasi itu mama dalam keadaan yang semangat luar biasa. Mama dalam keadaan yang mau makan, tapi karena kondisinya tapi qadarullah gitu, karena saturasinya terus menurun. Jadi pada saat itu yang bikin saya hancur adalah ketika saya melihat terakhir kali saat ini ya, karena saya yakin mama saya pasti sembuh. Terakhir kali saya melihat mama diintubasi, sebelum diintubasi beliau masih sangat sadar, beliau masih respon yang baik. Itu yang paling yang selalu saya putar ulang-ulang videonya mama gitu. Dan mungkin karena satu pesan mama juga kemarin waktu sebelum diintubasi, saya masih ada di Bali gitu, mama cuma pesan nggak pulang gitu. Itu aja sih, makanya saya langsung pulang ke Jakarta. Kak Karput, Ya, sebelum Mama masuk ruang inkubasi itu ada komunikasi terakhir nggak? Mungkin seperti apa Kak Karput memberikan semangat, memberikan motivasi, karena kan di situ Mama pasti butuh banget yang namanya semangat dan dukungan ya. Nah lalu yang kedua, Habib sendiri nih sebagai menantu dan juga suaminya Kak Karput, seperti apa sih memaintain agar ya Kak Karputnya juga nggak ngedown mentalnya, Mamah juga tetap terjaga kesehatannya. Mungkin bisa diceritain nggak Bib, seperti apa Bib? Terima kasih. jadi alhamdulillah saya selalu bilang sama istri saya, insya Allah mama sehat, mama kuat, mama juga berjuang, kita juga berjuang. Mama berjuang untuk kesehatannya, kita berjuang untuk mendapatkan Gamaras obatnya, juga berjuang untuk mendapatkan plasma, dan juga berjuang semua anak-anaknya juga, dan kakaknya, orang tuanya, adiknya, mama, semuanya mendoakan mama luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan walafiat. Dan juga saya bilang sama istri saya, udah tenang, gak usah nangis, karena istri saya selalu nangis terus. Tenang, wajar nangis, kenapa? Karena sebagai seorang anak ketika melihat orang tuanya seperti itu pasti melihat air mata. Itu juga yang terjadi ketika Rasulullah SAW mempunyai anak yang dimana Rasulullah pernah meneteskan air mata. Jadi mata punya hak untuk nangis, nggak apa-apa, wajar nangis, tapi nggak boleh terlalu, nggak boleh berlebihan. Insya Allah sehat, yakinnya sehat. Badai sitokin yang ada dalam tubuhnya insya Allah hilang. Asap kan di ronsen itu asap putihnya hampir mendominasi.
Jadi berharap itu hilang semuanya, COVID-nya hilang dengan bantuan obat, dengan bantuan lain sebagainya, dan juga tentunya semua akan bekerja karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah dan juga semua yang nonton ini berharap agar mendoakan baca suratul Fatihah agar Mama Masayu Puspita Diana, Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah selamatkan dari azab corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau tadi tanya kondisi mama, jadi aku tuh memang di Bali dan aku sesalkan adalah mama aku hampir 1 bulan di Bali gitu. Dari seminggu aku di Bali tuh mama selalu bilang pulang gitu, minta aku pulang. Terus aku bilang mama kondisinya anak-anak lebih bagus di Bali, mereka bisa mengekspor alam, mereka bisa bermain, karena kalau di Jakarta kita cuma di rumah aja, kita melihat anak kurang bisa mengeksplor gitu. Terus beliau selalu bilang ya, Kalisa kapan pulang? Nah pada saat beliau sudah terpapar COVID dari hari pertama, beliau kirimkan beberapa video yang mungkin saya nggak bisa share karena beliau nggak menggunakan hijab gitu. Itu suaranya beliau cuma minta pulang, Kalisa doain Oma ya, biar Oma cepat sembuh, biar Oma bisa cium Kalisa gitu. Beliau juga minta saya pulang, selalu bilangnya pulang ya gitu. Pada saat itu kakak saya juga lagi di Bali dan kakak saya pulang duluan. Saya juga mikir kalau mau pulang dengan kondisi PPKM ini kan sangat sulit gitu, apalagi saya bawa semua anak-anak. Tapi karena memang sebelum diintubasi permintaan mama pulang, jadi saya usahakan bagaimana caranya, akhirnya kami paksakan kami pulang ke Jakarta gitu. Jadi itu sih selalu berkomunikasi, saya selalu bilang mah pasti sembuh gitu. Dia tuh selalu bilang doain mama ya, doain mama gitu. Saya bilang selalu mama pasti sembuh. Mama juga lebih dekat sama Habib gitu. Beberapa kali mama selalu minta Habib ya, telepon Habib, dan beberapa kali mama selalu bilang. Terakhir waktu mau udah pakai oksigen. Kalau waktu saya nggak salah itu beliau pakai oksigen yang HFNC itu beliau masih bisa memberikan jempol ke kita, bisa memberikan tangan, karena kita minta ya keluarga gitu mah kasih jempol ke kita dong gitu, dan beliau kasih gitu. Pada saat itu Habib juga keluarga kami menyemangati mama untuk makan, beliau juga iya, dan beliau mau makan. Semangat hidup beliau sangat besar gitu, jadi itu yang membuat kami juga optimis dan yakin insya Allah mama pasti akan sembuh gitu. Dan saya tahu juga Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya, jadi saya selalu prasangka baik bahwa insya Allah mama pasti akan sembuh dan Allah kasih kemudahan. Satu lagi Bib, mungkin kalau Habib sendiri melarang Kak Kartika Putri untuk buka-buka berita-berita, karena kita tahu sekarang COVID sedang tinggi-tingginya gitu loh. Maksudnya adakah cara untuk bagaimana Kak Karput nggak teringat dengan ya yang hal-hal negatif, jadi tetap pikirannya positif? Ada nggak cara-cara gitu? Kalau saya pribadi, saya bilang mau buka situs berita apapun, bebas, nggak apa-apa. Yang penting kita kuat, kita yakin Allah betul sesuai dengan prasangkaan hambanya. Innallaha inda dzanni abdi. Saya yakin Allah prasangka sesuai prasangka kita yakin sehat, kita yakin sembuh, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong mama. COVID-nya diangkat semuanya, disehatkan dadanya, badannya semuanya, dan juga CT-nya semakin bagus, semakin meningkat, dan juga oksigennya juga bagus, terus meningkat. Akhirnya dokter bisa mengambil tindakan untuk step selanjutnya, dan insya Allah mudah-mudahan sadar dan sehat. Amin. Jadi itu aja mungkin bisa kita sampaikan saat ini. Saya juga untuk semua siapapun yang nonton ini, saya cuma bisa dengan pengalaman kami yang sangat berat buat kami, proses pencarian obat-obat yang tidak mudah. Juga pasti saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, sahabat, keluarga. Juga ada bantuan yang sangat berarti dari Bapak Ridwan Kamil,
Bapak Anies, Ibu Ida juga, Ibu Menteri, semuanya gitu banyak yang sangat membantu dan menjadi pemimpin yang luar biasa untuk saya. Juga teman-teman yang lain, para dokter-dokter yang berjuangnya sangat luar biasa. Ada dokter Ria, ada dokter Wahyu, banyak sekali dokter-dokter dan juga pihak nakes dari rumah sakit, RSPP Simpro, semuanya itu luar biasa. Jadi saya coba bilang untuk teman-teman semua, please patuhi peraturan yang ada, jangan sampai kecolongan, jangan sampai terpapar virus COVID-19. Sumpah, demi Allah susah sekali, prosesnya berat sekali, tidak mudah gitu. Jadi please yang masih suka ngeyel, tidak mematuhi peraturan, jangan sampai apa yang saya alami dan keluarga saya alami terjadi pada kalian, karena ini benar-benar kondisi yang sangat buruk. Ini kondisi yang benar-benar kita semua harus prihatin dengan keadaan. Ya kita harus bisa benar-benar mengikuti peraturan gitu. Rumah sakit benar-benar susah, obat-obatan sangat susah. Plasma pun alhamdulillah saya dimudahkan karena teman-teman yang membantu luar biasa. Teman-teman artis juga alhamdulillah banyak sekali yang memberikan perhatiannya, bantuannya juga gitu. Tapi kan tidak semua orang seberuntung saya gitu. Makanya saya pesanin selalu, yuk sama-sama kita sudahi penularan virus COVID ini dengan menghilangkan egois kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Berhati-hatilah, tetap 5M dan sekarang lagi PPKM, tolong patuhi peraturan untuk kebaikan bersama. Itu aja sih, karena saya nggak mau orang lain mengalami situasi saya saat ini yang dimana saya selalu takut untuk pegang handphone. Tadinya saya adalah pihak keluarga yang menjadi penanggung jawab untuk menerima kondisi ibu saya dari pihak dokter dari pihak rumah sakit langsung. Tapi saya ternyata tidak sekuat itu gitu. Ternyata saya tidak semampu itu sehingga saya harus alihkan ke pihak keluarga saya yang lain gitu. Saya karena jujur setiap kali lihat handphone saya trauma. Saya takut sekali mendapat kabar dari pihak rumah sakit, dari pihak kedokteran. Kami tahu semua yang terjadi pasti atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Cuma sebagai manusia biasa saya mungkin belum siap dalam kondisi dan keadaan seperti ini, dimana memang cepat sekali proses penurunan kesehatan mama gitu, dari mama yang bisa berkomunikasi sampai sekarang mama harus tidak disadarkan. Jadi ya kami cuma menghimbau buat semuanya, jangan sampai ada di posisi kami karena jujur sangatlah berat. Itu aja sih. Dan jaga keluarga kalian masing-masing, jaga kesehatan, patuhi peraturan yang ada. Baik. Kak Kartika sama Mas Habib juga ada yang nanya di chat, katanya di tengah kondisi sulit sekarang banyak artis yang juga positif COVID dan juga bahkan baru ini ada sepasang suami istri yang tertangkap narkoba sedang party. Mungkin tanggapan dari Kak Kartika sendiri gimana nih sebagai sahabat? Karena baru ini kita juga mendengar kabar yang gak enak soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap karena mengonsumsi narkoba gitu. Halo Kak? Ya, mau deh. Maaf ya, saya minta pertanyaannya tolong fokus seperti awal janji kita untuk adanya ini gitu, karena saya juga lagi fokus di kesehatan ibu saya, jadi saya tidak mau melebar kemana-mana. Mungkin kalau nggak ada yang perlu lagi mungkin sudah selesai. Halo Mace. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada mungkin bisa kita sudahi. Halo Mace. Eva Mace. Mau Kak Putri. Tapi untuk Mama bisa nggak, maksudnya dari pihak keluarga suara anakmu gitu yang didengerin kayak gitu, biar bisa kepancing untuk ngebantu naik Mama, semangat Mama.
Nah, jadi kemarin pihak rumah sakit kebetulan ada salah satu dokter di sana adalah keluarga kami, Kak Lia, dokter Lia. Memang sempat mau ada Zoom ya bersama dengan Mama. Juga mereka pihak rumah sakit minta mungkin Habib bisa mendoakan Mama biar didengar oleh Mama. Mama itu memang lebih dekat sama anak-anaknya, bahkan pembantunya, karena Mama tidak pernah menganggap bantu-bantu Mama itu adalah bantunya tapi anaknya gitu. Jadi memang kita juga berharap untuk bisa video call sama Mama, tapi bagaimana tidak mengganggu proses terapi Mama saat ini. Kita juga masih menunggu kesempatan itu. Sejauh ini kita cuma baru diberikan foto Mama setelah semalam jam 6 kemarin Zoom meeting dengan pihak kedokteran. Pihak rumah sakit juga sudah membolehkan, sedang diatur, karena memang yang tadi saya katakan bahwa pihak rumah sakit juga kewalahan menangani pasien yang begitu banyak. Satu dokter harus menghandle 7 pasien di ruangan yang ICU gitu. Jadi saya juga pihak keluarga nggak mau egois memaksakan keinginan kami untuk video call dengan ibu kami, tetapi bisa membahayakan nyawa yang lain gitu. Tapi kami sebagai keluarga juga tidak putus doa, tidak putus usaha apapun. Juga Habib selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Mama, juga pastinya kakak saya, keluarga saya semuanya juga berusaha dengan seluruh tenaga jiwa dan raga kami. Dan juga pastinya doa itu yang selalu kami panjatkan, karena kami sudah berikhtiar sekuat dan semampu kami sekeluarga, sehingga sisanya tinggal doa, yaitu yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin Allah pasti akan bantu Mama dan akan selamatkan Mama dan kasih kami waktu untuk bersama lagi dengan Mama. Itu sih paling itu. Jadi harapan kami juga kami tetap menunggu. Kami cuma bisa bersabar menunggu sampai pihak rumah sakit memiliki waktu dan kesempatan untuk memperkenankan kami untuk Zoom atau video call dengan Mama, agar Mama bisa dengar suara anak-anaknya, cucunya, adik-adik dan kakaknya, dan bantu-bantunya. Itu sih buat saya. Kakak, kita nanya soal plasma darahnya sendiri, sudah cukup atau membutuhkan lagi masih? Alhamdulillah kalau plasma darah sudah cukup, karena yang dibutuhkan cuma 3. Plasma darah itu hanya cuma 3 kantong. Tapi alhamdulillah kemarin karena kita luar biasa, makanya saya terima kasih buat teman-teman artis yang saya habis sebut satu persatu. Tapi luar biasa sekali, saya juga sangat-sangat terharu gitu. Banyak yang saya kenal Mama dan mereka membantu posting. Karena yang kita ketahui memang tidak semudah itu untuk mencari plasma darah di saat-saat ini, apalagi golongan darah Mama itu terbilang sulit. Itu katanya sulit juga, dan juga proses pemilihan plasma ini tidak mudah. Tidak semua orang yang sudah terpapar COVID 3 bulan lalu bisa donor, itu tidak seperti itu. Tapi harus dicek dulu antibodinya, harus dicek dulu kelayakannya, apakah bisa, apakah tidak. Karena beberapa juga pendonor banyak yang gagal. Karena memang aku diberikan kemudahan dari teman-teman, bantuan yang sangat luar biasa. Hari pertama kita dapat satu kantong darah dari pihak PMI. Lalu di hari kedua itu kita langsung dapat 4 kantung dari beberapa pendonor yang juga banyak yang gagal. Tapi saya sangat apresiasi sekali banyak orang baik yang membantu. Dan terima kasih banyak kepada pendonor dan juga yang sudah datang. Iya, terima kasih itu banyak. jauh-jauh sekali. Dari jauh-jauh sekali mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi semoga Allah membalas kebaikan. Iya, makanya saya berharap sore ini setelah diberikan terapi plasma darah dan juga terapi gamma rasnya masih berjalan, ada perubahan. Dan mudah-mudahan kita juga dapat lagi sisa obat gamma ras. Jadi gamma ras itu salah satu terapi yang bisa digunakan saat ini, tapi obatnya sangat-sangat sulit dicari. Dan juga buat para oknum yang mengambil momen kesempatan, tolong jangan melakukan kezoliman dengan cara menaikkan harga dengan yang tidak masuk akal berkali lipat, dan juga menimbun